Oke, guys. Waduh, pakai guys. Ini hari ini saya mau ngajar. Bukan jadwal ngajar sih. Mau lihat jadwal saya ya. Karena kalau jadwal saya masih habis UTS nanti ngajarnya masuknya. Jadi ini aplikasi yang sudah terkoneksi dengan aplikasi Zoom, kemudian LMS dan sistem informasi akademik. Nah, sini kita masuk langsung tampil jadwal saya ngajar hari ini. Ya. Ini karena saya sebagai admin, saya juga bisa melihat kuliah hari ini apa saja. Nah ini. Ini dari non TP, dari selain jurusan TP ini saya coba masukkan Pak Dwi Cahyo. Jadi kalau saya masuk sebagai Pak Dwi, nah ini Pak Dwi Cahyo hari ini ngajar keterampilan bola basket. Dan juga bisa dilihat grafik perkuliahannya. Ya, keterampilan dasar mulai ini, jadi mahasiswa yang ambil KRS ini ada 42 misalnya ya. Di perkuliahan pertama tanggal 24 Agustus, kelas A yang masuk 40, kelas B 31, kelas D belum ada ya, karena kelas D mungkin perkuliahan pertamanya di tanggal 26. Nah, tanggal 26 ini kelas D dan kelas C. Jadi yang kelas A dan B tidak ada kuliah ini. Kemudian pertemuan kedua yang kelas A, kelas B di sini, yang kelas D, kelas C di tanggal 2 September. Kira-kira seperti itu. Nah, saya balik ke diri saya sendiri. Nah, ini. Hari ini saya ngajar mata kuliah media foto. Ya. Ini selain dengan terkoneksi dengan Zoom, juga terkoneksi dengan Google Meet. Otomatis ini dibuatkan roomnya di Google Meet ya. Tapi kalau tidak mau otomatis, maka dibuat manual, maka connect dengan Google Meet yang sudah dibuat oleh akun kita atau akun dosen. Nah, ini yang dibuat otomatis. Kalau dibuka, nanti ketemu dengan mahasiswa di sini di Google Meet dengan alamat ini. Dan mahasiswa nanti juga mempunyai akun di aplikasi ini. Dia ketika masuk, yang tampil adalah mata kuliah yang diambil di KRS-nya. Dia tinggal masuk ke ruang kuliah sesuai dengan jadwalnya. Nanti pasti akan ketemu dengan dosen. Ya. Coba masuk ke mata kuliah ini. Yang ngajar ini Bu Tari dulu kalau tidak salah. Apa itu diafragmanya ya? Iya, Halo, Bu, diafragmanya. diafragmanya angkanya besar, bukaannya kecil. Nah, pasti itu fokus semuanya nanti ya. Nah, terus kecepatannya bagaimana? Kecepatannya disetting sampai mendapatkan normal exposure ya. Lihat-lihat pencahayaannya kan begitu. Jadi kita fokuskan aja dulu. Kalau mau landscape berarti kita fokuskan ke diafragma bukaan 22 misalnya ya. Oke, 22 asalnya kalau di siang hari seperti ini panas ngentang-ngentang gitu ya, misalnya 200 itu cukup gitu ya. Kemudian Nah, ini Bu Tari lagi ngajar live. Pesertanya yang hadir ada berapa? Di partisipan di Zoom ini bisa kelihatan ya. Nah, ini apakah juga di absen di absensi akademik? Oh, tentu saja ya. Jadi, nah ini yang hadir ini juga terrekap di sistem informasi akademik ya. Jadi selain di Zoom kelihatan, nah di sistem informasi akademik yaitu di sini tadi
juga bisa dilihat di rekap absensi untuk hari ini. Klik. Nah, ini. Jadi perkuliahan tanggal 9 September kelas B. Sudah terekap. Yang masuk saja. Jadi ini kelihatan yang join pertama kali di Zoom ini Yusril, ini jam 10 tadi. Wah, rajin sekali dia. Jam 10 sudah join. Kemudian berikutnya jam 11 Alfia, terakhir ini yang join Muhammad Muzayin jam 12. Simpan saja absennya. Kalau ada yang nggak absen karena izin atau sakit, ya, tinggal diubah sini. Izin, ini tidak masuk, kenapa? Izin, simpan. Oke, begitu. Kembali. Kemudian untuk asinkronusnya, ya, di sini juga sudah dibuatkan juga terintegrasi otomatis, ya, untuk mata kuliah pengembangan media foto ini untuk asinkronus menggunakan aplikasi Moodle, LMS Moodle. Nah, ini secara default yang tampil di sini kalau baru dibuat adalah RPS-nya, ya. Jadi RPS diambilkan, artinya konten di course ini pertama kali diambilkan otomatis dari RPS mata kuliah. Kemudian dosen tinggal melengkapi kontennya. Kalau sudah lengkap, bisa diikuti oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Caranya gimana? Caranya dengan share ke Sepada Indonesia ini. Ya, tinggal pilih prodinya prodi apa, TP, kelompok bidang ilmunya apa, pendidikan, ilmu pendidikan mana? Ilmu pendidikan. Nah, ini bidang ilmunya, subnya. Nah, ini harus jeli, ya. Baru di upload di MB-nya apa itu, filenya di backup dulu di sini. Nah, di backup. Nah, ini yang di-upload ke Sepada Indonesia. Gitu. Kembali ke sini. Kalau dosen ingin mengubah jadwal, misalnya kelas A dan kelas B, ini kan mata kuliahnya sama, tapi waktunya nggak sama, ya. Nah, ini bisa digabung menjadi satu waktu, dua kelas ini, ya, diubah jadwal. Oh, nggak bisa. Yang ini berarti ini nggak bisa gabung ke kelas B, nggak bisa gabung ke kelas A, karena kelas B di jam 8.40 dia ada mata kuliah lain, karena itu nggak bisa gabung. Coba yang kelas A gabung kelas B, ya. Di jam 12 kelas A ada mata kuliah enggak? Ada jadwal kuliah enggak? Ubah jadwal. Nah, ini bisa digabung dengan kelas. Nah, kalau disimpan, nanti jadwal yang kelas A akan gabung dengan kelas B, sehingga ketika membuka Zoom seperti ini, nanti yang mengikuti kuliah ini langsung dua kelas sekaligus, kelas A dan kelas B, dan absennya nggak capek-capek ngabsen, memberi kuliahnya juga nggak capek-capek, ya. Sekali dayung dua kelas terlampaui. Apakah itu boleh? Siapa bilang nggak boleh, ya. Yang nggak boleh itu ketika di kelas offline, karena di kelas offline kemampuan dosen terbatas, ya. Jika menghadapi 100 mahasiswa atau dua kelas sekaligus, dosen perlu berteriak-teriak agar suaranya didengar oleh mahasiswa yang duduk paling belakang. Nah, tapi kalau menggunakan online seperti ini atau sinkronus, maka menghadapi kuliah satu mahasiswa dengan 1.000 mahasiswa tidak ada bedanya, ya, ketika dosen menyampaikan perkuliahannya. Mungkin bedanya nanti ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa lebih banyak. Tapi kan sama saja, ya. Dua kelas dibagi dua sesi atau dua kelas dari satu sesi. Kalau yang tanya 100 orang,
ya satu sesi, dua sesi tetap 100 orang. Hanya lebih menghemat waktu. Seperti itu. Kita dengarkan lagi Bu tadi. Besar ya, kecil. Karena apa? Daerah fokusnya kan terbatas hanya pada objek utama, sedangkan backgroundnya blur ya. Itu dinding warna hijau atau taman atau tanaman kan kita nggak kelihatan. Jadi ini bisa dipastikan diafragmanya bukanya besar, angka-angka kecil. Tapi kalau yang di bawah, karena hampir semuanya fokus, maka ini bisa dipastikan diafragmanya menggunakan diafragma angka-angka. Oke, begitu guys. Perkuliahan daring yang dilakukan di jurusan kami. Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sekian, terima kasih.